sosial, lalu media konvensional itu menjadi satu-satunya kebenaran atau hanya dia yang bisa bicara. Ketika sekarang ada media sosial, lalu semua orang bisa bicara. Jadi media itu bukan sebuah lagi istilahnya hanya dia yang bisa bicara gitu. Nah, lalu fenomena ini ada di sini sekarang. Sudut pandang Joshua ketika mengambil gambar itu, lalu sudut Manji sebagai seorang buzzer melihat foto itu, dan sudah jelas tadi kamu garis bawahi bahwa juga buat orang-orang yang tidak mengerti kode etik jurnalistik. Apa tadi? Benar kan kamu bilang gitu ya, kan ya? Ya, orang yang tidak mengerti kode etik itu, dan itu berhubungan dengan poin kedua ya Mas dari tulisan saya. Ya. Dalam kasus kematian korban COVID, keluarga saja tidak boleh menemui. Ya. Ini seorang fotografer malah boleh. Kalau kamu merasa ini tidak aneh, artinya mungkin saya yang aneh. Iya. Oke. Aku bisa jawab ini karena gini, keluarga tidak boleh menemui karena keluarga tidak punya kepentingan apa-apa. Pertama, bukan dalam arti kemanusiaan, tetapi lalu ketika dia tidak punya kepentingan apa-apa, batasannya adalah soal safety. Ya. Soal safety. Kenapa fotografer bisa masuk? Kenapa orang seperti Joshua bisa masuk? Seperti juga kalau dalam liputan, apa yang dilakukan Joshua itu masuk dalam kategori liputan ke daerah yang berbahaya yang bisa mengancam jiwa. Dan itu ada rambu-rambunya. Seperti yang Joshua jelaskan tadi. Kenapa dia masuk? Karena, Joshua belum jelaskan bagaimana dia masuk. Tetapi yang saya paham bahwa itu berkaitan erat dengan siapa yang ada di belakang Joshua. Oke. Maksud saya National Geographic. Yang kedua, bagaimana pendekatan approach Joshua kepada rumah sakit. Bahwa dia harus memuat itu karena itu untuk menjelaskan bahwa begitu berbahayanya COVID. Gitu. Perspektifnya besar sekali. Lalu kita bisa bicara banyak soal kenapa lalu ada banyak dokter bisa meninggal. Kalau banyak dokter bisa meninggal, lalu sebetulnya kita bisa paham bahwa rambunya adalah sebagai seorang jurnalis, saya ingin menghadirkan sebuah foto bahwa begitu berbahayanya COVID. Itu yang saya maksud kepentingan di depan tadi. Ketika orang tidak punya kepentingan untuk mempersembahkan sebuah visual yang bahwa begitu bahayanya COVID, lalu rambu kamu adalah soal safety. Bahwa orang yang kena COVID bisa menular kepada orang lain. Dan kamu nggak punya sesuatu yang harus kamu perjuangkan di sini. Gitu. Di luar rasa kemanusiaan. Sebagai saudara. Dan itu ada di mana-mana. Seorang teman saya sebagai contoh. Ibunya meninggal, dia mantan Bupati Gorontalo. Ibunya meninggal karena COVID. Keluarganya bisa menerima dan udah dibungkus rapat di rumah sakit, dibawa pulang. Masyarakat yang nggak mau, tidak menerima bahwa itu bukan COVID. Bahwa ibunya teman saya yang namanya Fabianusi sudah dikubur di rumah di dalam peti, dibungkus, dan keluarganya semua mengikhlaskan. Bahkan teman saya yang namanya Fabianusi tidak bisa pulang
karena kamu tidak boleh pulang, karena kamu juga tidak boleh melihat, karena kita semua takut tertular COVID. Jenazah itu sudah dikubur. Dan orang-orang yang tidak setuju itu membongkar makam di dalam rumah mantan bupati itu, yang bahkan anak-anaknya dan semua keluarganya sudah mengikhlaskan hal itu, gitu. Jadi apa? Jadi yang teman saya bilang, saya nggak tahu kenapa orang-orang kita keluarga sudah mengikhlaskan, walaupun kita tidak bisa melihat bagaimana dia dibungkus, tapi kita sadar bahayanya penyakit ini. Kenapa orang yang bukan keluarga bisa masuk rumah saya berbondong-bondong dan membuka jenazah itu? Kayak gitu. Itu sebagai sebuah perspektif bahwa ketika keluarga sudah meniadakan rasa kemanusiaan untuk keselamatan semua orang, lalu dia tidak punya kepentingan apa-apa kecuali seseorang seperti Joshua atau seorang wartawan yang punya kepentingan untuk menyuarakan seberbahaya inilah COVID. Itu yang saya maksud dengan kepentingan. Itu menjawab poin 2 yang ditulis oleh Mas Mandi. Jadi kenapa ini fotografer kok malah boleh, keluarganya nggak boleh, kayak gitu Mas. Iya Mas, iya sebenarnya saya juga ini suara saya ini bukan cuma suara seorang diri ya Mas. Pertama kali juga pertama saya itu seorang gimana ya ngomongnya, ketidaktahuan tentang hal ini, misalnya tentang jurnalisme itu adalah hal yang banyak orang lain juga alami pastinya. Maksudnya saya yang sudah punya banyak teman fotografer, videografer, sinematografer, cuma masih merasakan hal ini sebagai sesuatu yang janggal buat saya gitu Mas. Artinya banyak orang juga mungkin yang akan seperti saya Mas, dan itulah yang saya suarakan. Sama seperti halnya dengan seorang Mas Joshua yang merasa perlu untuk menyuarakan pendapatnya melalui sebuah foto. Nah, saya merasa perlu untuk menyuarakan ini, bisa berupa pertanyaan atau pernyataan, sebagai seseorang yang memang pengen menyuarakan kegelisahan. Seperti itu loh Mas. Oke, nah sekarang saya udah jelaskan tadi, kira-kira gimana perspektifmu soal ini? Ya, karena gini, karena ketika kamu bertemu Jokowi, kamu memakai ini loh Mas, masker. Ya. It means Manji percaya bahwa COVID itu ada kan? Percaya sekali. Oke. Jadi makanya ketika saya udah jelaskan bahwa lalu kenapa fotografer bisa masuk, kira-kira apa perspektifnya soal ini gitu. Ya makanya itu perspektif orang awam sekali loh Mas. Dan yang seperti saya ini banyak sekali. Jadi maksudnya bertanya-tanya loh, kok bisa masuk ke sana gitu. Kok bisa membuat foto yang sepertinya, jadi kalau saya kan berdasarkan puzzle itu kan saya berdasarkan seperti yang Mas bilang tadi, sebagai seorang influencer, sebagai seorang buzzer juga gitu, sebagai orang yang berbicara tentang hal ini, dan saya kan memang baru saja speak up tentang beberapa hal yang berkaitan dengan COVID ya Mas ya. Cuma dan intinya saya percaya dan saya memang mengakui bahwa COVID ini ada, cuma buat saya adalah hal-hal yang tereksploitasi itu adalah hal-hal yang membuat orang lebih ngeri gitu loh Mas. Saya tuh di awal tuh saya merilis 4 lagu tentang jaga jarak, social distancing, tentang kita nggak ketemu dulu, kita di rumah aja. Saya merilis 4 lagu, BUMN, Andi Rianto, Ade Govinda dengan Mari, Gen FM dan lain-lain, Kiss FM dan lain-lain, dan juga satu lagi juga lagu tentang itu. Jadi
Saya juga menyumbang APD sekitar 150 APD waktu itu, cuma tidak dipublikasikan. Dan jadi sebenarnya saya ini menyuarakan kegelisahan loh, Mas. Ya, aku paham sih. Ya. Mas Bea, boleh motong sebentar, Mas? Boleh lah. Oke, izin teman-teman semua, salam kenal juga Mas Dunia Manji. Gini, buat teman-teman yang lain nih, pesertanya luar biasa 300 orang. Jadi gini teman-teman, ini acara malam ini itu adalah acara bedah visual ya teman-teman. Jadi kita saling belajar bahasa visual itu seperti apa ya. Ternyata karena dari pesan foto yang dibuat Mas Joshua itu, kita sebagai viewer, banyak orang sebagai viewer, spektator gitu. Di luar Mas Joshua, kita semua itu adalah viewer, kita spektator. Nah, bahasa visual yang satu tadi ternyata dari perspektif cara pandang yang berbeda-beda itu bisa diartikan berbeda-beda. Jadi malam ini itu kita saling belajar. Saya terus terang juga belajar dari sisi latar belakang jurnalistik itu seperti apa. Dari sisi Mas Manji ada banyak yang ternyata dari visual seperti itu, kalau dari sisi seorang Dunia Manji seperti itu. Jadi ini bukan kita berdiskusi untuk mencari mana yang benar, mana yang salah, enggak. Ini kita itu saling melengkapi otak visual kita semua ya. Perpustakaan visual kita itu malam ini saatnya kita menambah file-file, kita menambah referensi. Dari sisi jurnalistik itu ketika melihat visual seperti itu begini. Dari sisi seorang selebgram, seorang artis itu ternyata ada suara-suara yang harus disuarakan seperti ini. Jadi ini bukan teman-teman jangan sampai ketika kita berpersepsi terus ini yang benar si A, ini yang salah si B, bukan. Ini kita sama-sama saling menambah perpustakaan visual otak kita. Jadi ini konteksnya masih konteks pembelajaran kita semua gitu ya. Jadi gitu, nanti kita bisa lanjutkan lagi diskusinya. Sekarang kita kembalikan ke Mas Manji dan Mas Bea. Terima kasih. Oke, terima kasih. Obet, mungkin Manji ada yang mau disampaikan lagi nggak? Iya, gimana Manji, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau enggak, mau jawab pertanyaan nih. Jawab. Jadi kolom komentarnya, kolom chatnya saya matikan. Jadi seperti perkataan Pak Gatot tadi, saya tidak mau menyimpang. Jadi tema malam hari ini itu adalah bedah foto mengenai fotonya Mas Joshua. Dan bukan di sini itu bukan tempatnya untuk menyalahkan A atau B, siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi kita memang sama-sama melihat perspektif dari Mas Joshua, perspektif dari jurnalisme dan Mas Manji gitu loh. Bukan ini ya istilahnya gitu. Dari Manji mungkin ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Saya sedang membaca komentar-komentar. Iya. Iya, sebenarnya saya itu tidak mendiskreditkan Mas Joshua sebagai fotografernya dari foto itu loh. Betul. Makanya saya ketika Mas Obet atau Mas Dodi Sandradi juga bilang, Mas Anji ini ada mau ngebedah soal ini, saya bersedia sekali. Karena buat saya berani berbicara dengan kebetulan di sini mungkin fotografernya banyak sekali ya gitu. Dan hobi kita Mas, banyak di sini hobi. Oh iya Mas. Ya cuma yang beberapa hal yang terjadi adalah isunya jadi berbelok menjadi saya tidak menghargai profesi fotografer, videografer gitu, terus kok jadi kesana gitu arahnya. Ya mungkin saya menjawab pertanyaan aja kali ya Mas ya. Kalau memang masih tidak apa-apa ada di sini. Tapi Mas, aku nggak bilang dari tadi, atau kita semua nggak ada yang bilang bahwa Mas Manji menyudutkan Joshua atau tidak menghargai profesi. Oh, sorry. Bukan bilang dari tadi, aku juga enggak loh. Maksudnya? Aku kan dari di kolom komentar maksudnya Om Bea,
di komentar sosial medianya Manji. Oh. Banyak yang berkomentar salah. 2000-an. Yes, musuh komunikasi gitu loh. Enggak. Aku Gitu. membatasi di ruang ini aja. Ya Mas Bea itu memang nggak tahu sosmed. Punya Manji itu 2000 lebih komen aja, gimana mau dibacain. Manji aja nggak baca semua kali. Kan ini tadi kayak ada dari Mas Apri AJ, kalau kurang tahu tentang foto jurnalis, harusnya belajar Mas Anji, nggak asal tulis. Sekarang alasan menyuarakan segala. Sebenarnya alasan menyuarakan itu memang benar-benar memang saya suka menyuarakan tentang banyak hal sebenarnya. Bukan cuma hal ini saja. Saya salah satu yang suka menyuarakan kegelisahan saya maupun hal-hal lain di media sosial saya. Ya mungkin memang tidak follow jadi tidak tahu. Tapi saya menyampaikan banyak hal juga kok tentang yang berkaitan baik dengan COVID-19 atau apapun. Jadi buat saya itulah tempat untuk berdiskusi, buat saya tempat untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial gitu. Jadi kalau kurang tahu tentang foto jurnalis harusnya belajar Mas Anji gitu. Ya makanya salah satu kenapa saya mau belajar dengan saya masuk ke forum ini. Yes, benar. Jadi bukan waktunya saat ini tuh ngejat. Jadi Manji juga memang datang sini itu untuk belajar. Jadi tahu dari sisi jurnalisme itu bedah fotonya ini seperti apa gitu Mas Bea. Dan semuanya ya, buat semuanya. Gitu. Kita lanjut lagi aja ngebedah fotonya gitu. Tapi dari menurut Manji nih, kalau saya boleh tanya, menurut Manji fotonya Mas Joshua ini secara pribadi itu seperti apa? Terlepas ya Manji, memang belakangan ini kayak mungkin memang banyak banget. Saya sendiri pribadi juga jadi agak malas ngeliat foto-foto yang terlalu covid gitulah. Mungkin menurut Manji secara personal dari segi fotonya ya, itu seperti apa? Kita ngomong dari segi fotonya gitu. Fotonya sangat kuat sih. Buat saya fotonya kuat sekali, makanya kenapa saya berbicara itu karena fotonya sangat kuat, sangat menyampaikan banyak informasi. Jadinya bentar saya lihat fotonya ya Mas. Pesannya tuh powerful sekali lah. Jadi untuk jika hanya membahas tentang fotonya, jadinya memang kesan yang timbul adalah fotonya luar biasa gitu. Sangat menyampaikan keadaan seperti itu, bahayanya dan lain-lain gitu. Walaupun kesannya bisa timbul berbagai macam dari banyak orang, dari banyak sisi. Cuma saya melihatnya memang kemarin tidak hanya dari segi fotografi sih maksudnya. Iya. Oke. Mas Bet, apa kok kalau dibuka komennya, jadi bisa melihat juga. Enggak, karena kita memang mau ngebedahnya secara bedah foto. Jadi kita bukan yang mau untuk menyalahkan siapa benar siapa salah di sini gitu. Ya. Aku minta screen share dong. Oh iya, tadi ada yang bilang soal fotonya itu, aku mau screen share fotonya si Joshua. Boleh. Ini. Bet, ada yang baru masuk di mute, Bet. Ada yang baru masuk, Bet. Ya. Mas Gatu, dibahas dong dari komposisi tadi gimana? Loh, kan udah tadi, mau diulang lagi? Banyak yang belum lihat kan, baru banyak yang datang. Manji juga baru datang. Oke. Gimana nih, Bet? Boleh diulang saja kali ya? Iya, secara highlight dong, gitu. Oke. Share, Mas Bias, gantian aku ya. Oke, ini sekilas saja ya, tadi teman-teman yang sudah hadir duluan mungkin sudah sempat
sempat mendengarkan apa yang kita sharing malam ini ya dari sisi komposisi. Jadi tadi aku di awal, tapi ini mudah-mudahan 5 menit cukup lah. Jadi ketika melihat fotonya Mas Joshua ini, emang secara sekilas itu benar seperti yang dikatakan Mas Manji tadi, foto ini kuat sekali. Itulah kekuatan sebuah foto. Jadi secara sekilas pun sudah bisa dirasakan yang kalau di semiotikanya Roland Barthes yang disebut sebagai studium. Tahapan studium foto ini kuat sekali. Sehingga seorang Dunia Manji pun bisa tertarik untuk mendekat ya, tertarik untuk mendekat dan membahasnya dari sisi punktum. Nah, ketika sudah sampai punktum, Mas Manji itu sudah mengutak-atik apa yang ada di sini dan dihadapkan dengan bahasa visual, persepsi dan latar belakang beliau gitu. Jadi sampai di titik ini foto ini sangat berhasil. Tadi saya awal ketika melihat foto ini saya teringat dengan beberapa foto ya. Dengan beberapa fotonya seperti foto-foto kontemporernya Tom Hunter gitu. Jadi dia membuat foto-foto kontemporer yang secara visual itu ketika melihat foto itu aku ingat foto ini. Foto-foto Way Home-nya Tom Hunter, kemudian self portraitnya Yosef Nabil ya, fotografer dari Mesir. Dia membuat seri ini self portrait with somebody gitu. Ada yang Botticelli, ada yang lain-lain. Kemudian yang aku belum dapat tadi punyanya Miles Aldrich itu aku belum dapat gambarnya. Tapi ketika melihat sekilas, saya melihat fotonya Mas Joshua itu, ini foto kontemporer banget nih sebagai sebuah konsep yang luar biasa menurut saya dihubungkan dengan COVID. Terus terang awalnya melihatnya seperti itu. Jadi ada orang mempunyai karya kontemporer sehubungan dengan isu saat ini. Secara sekilas awalnya gitu. Tapi ketika melihat lebih jauh, melihat tadi dari sisi exposure loh. Kalau saya lihat dari exposure, saya buka di Photoshop, ternyata foto ini bukan foto yang sempurna dalam tanda petik secara teori gitu loh. Jadi kalau orang membuat foto kontemporer, foto konsep, tentu dia akan membuat foto ini dengan lebih sempurna. Foto ini natural apa adanya, artinya foto yang pada saat itu optimal dijepret dengan sebuah kamera di dalam ruangan yang dengan cahaya terbatas tadi. Itu kan ada titik-titik yang yang overexposure ya. Ada titik yang overexposure, bagian neon atas, ada yang underexposure, ini yang overexposure, ini yang underexposure ya. Itu ya, grafiknya seperti ini. Jadi awalnya ngelihatnya ini kayaknya foto kontemporer, tapi begitu melihat detailnya, loh, eksekusinya ini bukan kontemporer, ini eksekusi foto yang biasanya kalau wartawan moto ya, wartawan motret itu Mas Bia itu nggak pernah diotak-atik lagi, artinya exposure maksimal ya dilakukan ketika di lapangan, dan ini kerjaannya jurnalis banget. Yang diperhatikan, yang dioptimalkan adalah ketepatan exposure yang tepat untuk si point of interest ya, tadi gitu, dari sisi exposure. Kemudian dari sisi lighting, foto ini juga single light dari atas ya. Yang tadi saya bilang single lighting dari atas tuh begitu membuat foto ini semakin kuat ya. Ketika orang sudah terbujuk kaku dengan shape-nya menghadap ke atas, itu ya seperti sedang berkomunikasi atau sedang menuju ke atas gitu. Ini yang menguatkan foto ini banget. Jadi tadi secara sekilas ketika melihat foto ini ya, jadi belum melihat detailnya. Biasanya foto itu kalau ngetes punktumnya itu ya, kalau orang yang lihat sekilas, kalau di Instagram itu cuma di scroll gitu. Tapi untuk dapat, kenapa ini saya blurkan agar detailnya nggak muncul. Jadi kita melihat tatapan pertama terhadap foto ini, studiumnya gitu. Kalau dari tatapan pertama sekilas ini foto ini sudah kuat, baru kita bisa masuk melihat detailnya gitu. Di dalam semiotika Barthes juga tidak dipaksakan bahwa foto itu harus mempunyai studium, foto itu harus mempunyai punktum. Tapi foto ini punya dua-duanya. Jadi dari tahapan studiumnya itu mampu menarik perhatian. Buktinya seorang Mas Manji pun mau melihat foto ini lebih dalam gitu. Itu berarti studiumnya foto ini kuat. Kemudian detail dalamnya ternyata bisa dibahas sampai
viral. Itu membuktikan bahwa foto ini memang mempunyai kekuatan. Nah, kemudian ngelihat frame-nya ya, ketika ngelihat frame-nya tadi saya bilang kalau dari kacamata saya ketika saya membuat foto konsep sebagai sebuah seni kontemporer tentang COVID itu, mungkin untuk menambah kesendirian si jasad ini, itu saya akan membuat frame yang lebih luas lagi sehingga jasad itu menjadi lebih kecil agar suasana sendiri, lonely, sepi, tidak diapa-apakan gitu, tidak diperhatikan orang gitu. Jadi tidak dilepaskan saja, nggak ada siapa-siapa, itu lebih kuat. Ini secara konsep kontemporer ketika menggambarkan kesendirian dan istilahnya kepiluan gitu loh. Itu dengan frame yang lebih luas itu tadi. Ya kurang lebih visualnya besarnya ruangannya seperti ini. Jadi sedikit lebih kecil si subjeknya, tapi kesan kesendiriannya, lonely-nya itu lebih kuat lagi. Ini kalau kita ngomong foto kontemporer dari kacamata bayangan saya ketika mendesain frame. Gitu. Nah, lagi-lagi ternyata foto ini bukan begitu kita lihat dekat. Oh, ini bukan foto kontemporer. Ini foto yang jurnalistik banget, karena kalau foto kontemporer harusnya rapi dong, gitu. Dalam artian rapi dalam tanda petik ya exposure-nya sempurna, eksposurnya optimal, kemudian posisi subjeknya itu juga diatur sedemikian rupa tepat di tengah. Ini ada cahaya bocor, ini bisa kita hindari dengan kordennya ditutup sedikit, TV-nya mau dinyalain atau enggak gitu kan. Itu kalau dari sisi kalau kita membuat istilahnya karya kontemporer. Tapi foto ini ternyata nggak begitu. Foto ini detail-detailnya semuanya bercerita sesuai fakta yang ada di situ. Tapi sign-nya ya, sign tanda-tanda yang ada di situ itu begitu kuat, luar biasa. Bahkan menurut kacamata saya ya, titik TV yang merah kecil, kemudian ada lampu dan temaram kota yang berwarna merah, titik kecil warna hijau, ini berbicara banget. Ini detail yang menambah kuat foto ini. Oke ya, itu tadi gitu. Ruangnya jadinya seperti ini ya, scan-nya, panggungnya, baru kemudian ada subjeknya, ada si tokohnya yang ada di situ. Jadi frame-nya ya frame yang optimal yang diambil si fotografer pada saat itu sesuai dengan keadaan. Tadi saya juga dengan lebih dekat seperti ini, tidak lebih lebar, maka foto ini secara jurnalistik bisa bercerita lebih banyak. Kenapa? Karena detailnya bisa kita ajak komunikasi, bisa kita lihat lebih detail lagi, kerut-kerutan spraynya, kemudian bahwa plastiknya itu ada kerut-kerutannya, ada lapisannya lagi itu. Ini bercerita banyak, ada elemen-elemen pendukung cerita yang secara jurnalistik itu bisa kita rekam itu sebagai satu tanda ya. Kemudian nah secara komposisi tadi aku nebak-nebak, aku juga nggak mau konfirmasi ke Mas Joshua, nanti aku tadi melihat suasananya takutnya karena masih muda gitu, mungkin tapi ketika memotret kejadian atau scan yang luar biasa seperti ini, ya mungkin saya nggak tahu dihubungkan dengan umurnya, ada perasaan kegugupan dan lain-lain mungkin ada, sehingga ketika orang yang mungkin secara mentalnya itu belum kuat, kalau Mas Bea bahkan ketembak kakinya dia masih motret karena dia secara pengalaman mental sudah kuat gitu. Mungkin ada perasaan itu sehingga saat memotret ya frame-nya itu terkomposisi standar, meskipun standarnya foto ini pun sangat kuat. Artinya si subjek taruh di sepertiga bagian bawah ya, 2/3-nya ruang di atasnya karena shape-nya ini menghadap ke atas dan cahaya dari atas itu ya paling optimal saat itu. Tapi kalau mentalnya lebih kuat lagi, PD-nya lebih ini lagi, kondisinya misalkan ini bukan kondisi COVID dan memotret sebegini istilahnya bermain hati gitu. Mungkin akan banyak komposisi yang dicoba lagi oleh Mas Joshua. Misal mundur dikit, subjeknya taruh di tengah persis, seperti apa gitu. Ada elemen lain lagi yang perlu direkam, jadi lebih bisa menguasai diri lagi, mungkin ada beberapa variasi foto. Itu yang tadi belum diceritakan Mas Joshua, tapi itu kan tebakan saya. Alhasil dari frame itu ya,
dengan ruang frame yang sedemikian kita lihat seperti di Instagramnya Mas Joshua itu, pada akhirnya si subjek ini begitu sudah mendekat, maka kita hanya dengan melihat bungkusan ini saja tanpa narasi, itu kita sudah, emosi kita sudah dimain-mainkan dengan detail yang ada di situ. Kerutan plastik, betapa rapatnya ini bungkusan plastik, dan ternyata di dalamnya pun kalau kita lihat loh, itu masih ada bungkusan lagi di dalamnya, mungkin di dalamnya masih ada lagi. Ini kan buat kita sebagai manusia, ketika kita melihat cara orang menghadapi kematian dengan sebegini, itu jangankan saudara, yang bukan saudara aja teradu-adu. Nah, ini kekuatan foto ini, dan mengapa frame yang disajikan Mas Joshua itu sudah ideal secara jurnalistik gitu. Alih-alih kita mengembalikan saya mengembalikan imajinasi saya bahwa ini adalah foto kontemporer gitu. Mungkin gitu aja ya. Takutnya nanti lama lagi. Thank you, Obed. Siap. Thank you Mas Gatot. Om Bea mungkin di-highlight dikit Om secara story seperti apa fotonya. Jadi ada beberapa orang yang baru gabung kan, gitu. Halo Om Bea. Iya, aku di-unmute nih. Oke, udah saya mute. Tadi mestinya Joshua ditanya tuh sama Mas Gatu. Joshua, maksudnya apa yang kamu pikir ketika motret? Apa benar kamu berpikir sampai sedetail itu ya? Mana Joshua? Bentar, saya unmute dulu. Halo Joshua, kamu udah lihat penjelasannya Mas Gatu soal komposisi, soal ada titik-titik segala macam. Kamu ketika motret berpikir sepanjang itu, atau apa yang kamu pikirkan ketika motret secara fotografi? Sebetulnya saya ada seorang mentor, dia yang namanya, dan saya sebut juga di Instagram, yang namanya Geert van Kesteren. Oh ya. Yang foto jurnalis Belanda, dan dia juga dulu adalah anggota dari foto Agency Magna tahun 2004-2006, karyanya tahun 2003 Award Press, tentara Amerika masuk ke dalam rumah civilian perang Irak, dan dari dulu dia membimbing saya. Dia juga mendorong bahwa Josh, kamu harus fotoin Bapak selama COVID ini. Nah, kalau saya boleh jujur, ini bukan bungkusan bukan jasad pertama yang saya potret. Dan kemudian setiap kali saya berikan saya minta bantu Geert untuk edit, dia selalu ada masukan.